Hari ini Senin 8 Februari 2021. Oke. Yang baru bergabung silakan buka buku SPS IPA halaman 44 ya. Kita lanjutkan topiknya yaitu pengaruh cuaca. Pengaruh cuaca. Oke, pengaruh cuaca. Pengaruh cuaca cerah dan pengaruh cuaca hujan. Ya, berhubungan dengan kegiatan manusia. Kita lah ya, kita banyak aktivitas. Jadi kalau cuaca tidak mendukung, kita nggak bisa melakukan tujuan yang mau kita tempuh, benar ya? Nah, tergantung cuaca. Jadi ada dampaknya. Dampak cuaca cerah itu bagaimana? Dampak cuaca hujan itu bagaimana? Nah, di sini mau kita bahas. Tapi sebelum diselanjutkan, tolong diperhatikan dulu. Ya, diperhatikan. Ini sudah semester 2, kemudian ulangan kalian juga sudah selesai. Kita fokus ke ujian tengah semester IPS ya, oke. Ya, perhatikan, disimak ya. 40 menit, gunakan waktunya ini dengan sebaik-baik mungkin. Jangan banyak beraktivitas kegiatan yang lain ya, fokus dulu. Oke, mulai. Pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Contohnya, kegiatan aktivitas manusia misalnya kamu mau pergi ke sekolah di pagi hari, tapi mendadak hujan petir, hujan berpetir mendadak. Nah, kamu kendaraannya hanya sepeda motor, ya, mobil kamu sedang di bengkel atau sedang diperbaiki di bengkel. Bagaimana kamu mau ke sekolah kalau pada hujannya hujan berpetir deras, sampai-sampai pandangan mata juga nggak kelihatan ya, takut ada kenapa-kenapa di jalan, akhirnya kamu nggak jalan ke sekolah. Akibat apa? Cuaca ekstrim, ya, nggak bisa kita keluar rumah. Gitu. Oke, sebagai sedikit, cuaca akan mempengaruhi kegiatan manusia. Saya ulangi, cuaca akan mempengaruhi kegiatan manusia. Berikut pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Apa sih pengaruhnya? Ini dia.
luar ruangan, boleh di lapangan atau sama teman-temannya. Arnin juga boleh. Ya. Kemudian saya bacakan lagi ya sedikit. Pada kondisi cuaca cerah, orang-orang banyak melakukan kegiatan di luar ruangan. Bukan kamu aja, semua orang juga kegiatannya bisa dilaksanakan. Contohnya, mamanya bisa belanja. Mamanya bisa belanja ke supermarket,
hujan ya. Kemudian pakai ini jas hujan. Ya, jas hujan. Ini kalau kamu lihat orang naik kereta dan hujan menggunakan mantel atau jas hujan supaya nggak basah tubuhnya. Oke? Pasti ini sering kamu lihat lah ya kalau lagi hujan. Kemudian selain jas hujan kamu juga bisa menggunakan jaket. Nah ya, supaya tidak masuk angin tubuh kamu, supaya aman. Ya, gunakan jaket. Nah, apa sih efek sampingnya jika hujan terus menerus? Akan menyebabkan banjir. Ini jelas kembali. Jelas kembali ya. Jika hujan lebat terus menerus dapat menyebabkan banjir. Rumah-rumah, jalanan, dan pertanian menjadi terendam air. Ini ada rumah, ya. Tapi bis nggak tahu di rumah siapa. Nah, bis foto saja lah, oke? Karena untuk belajar. Jadi tahu siswanya. Oh, dampak hujan itu bisa menyebabkan banjir. Bisa. Kalau kamu buang sampah sembarangan. Nah, ya buang sampah sembarangan. Bisa lah banjirnya naik ke dalam rumah nih air. Sampai dia ke pintu rumah masuk airnya. Wow, gimana mau pergi sekolah? Karena semua lingkungannya air hujan semua ini banjir. Oke? Jadi ini sepuluh saja ini akan dibuka siapa yang penting korban banjir. Oke? Ini juga. Nah, ini ada dua orang anak pergi sekolah nggak bisa. Banjir, kan? Dikepung air banjir rumahnya. Ya, sampah di mana-mana bisa jadi tersumbat, air selokannya di mana? Mau lancar. Nah, selain di rumah kamu juga lihat jalan-jalan. Nah, di jalan-jalan raya juga pada banjir. Mau pergi sekolah, mau pergi kerja, orang tuanya kendala oleh si air banjir ini. Asalnya dari air hujan, ya kan? Ini pernah terjebak banjir di jalan, semuanya air. Oke? Nah, ini bisa-bisa mesin kendaraannya bisa rusak karena air banjir. Benar nggak? Iya, semua berdampak itu ke masyarakat. Kemudian para petani pun nggak bisa panen yang banjir semua. Kasihan loh. Nanti kita nggak bisa makan nasi. Kenapa? Gagal panen. Panennya gagal. Kenapa? Ini padinya ini pada mati semua loh. Ya, terendam air banjir. Banjiran. Mau lihat basah ini. Gimana begini udah basah? Nggak bisa jadi buat padi lagi. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Jadi kalau misalnya hujan jangan buang sampah sembarangan. Sampai banyak dampaknya ya. Miss lanjut. Hujan lebat ya nih. Hujan lebat yang disertai petir. Petir ya. Juga ditambah angin yang sangat kencang.
menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Itu manfaat hujan. Tidak adanya air hujan disebabkan kemarau yang panjang, mengakibatkan kelangsungan hidup sejumlah makhluk hidup terganggu. Banyak fauna mati kelemahan air, tanaman lain dan kering akibat kemarau lainnya. Ya, berkurangnya mineral dan senyawa yang terdapat di dalam tanah. Namun dengan curah hujan yang tinggi, mineral dan senyawa itu bisa normal kembali. Itulah manfaat hujan, ya. Kelangsungan hidup makhluk hidup pun bakal terjaga, ya. Jika air hujan yang tinggi mengairi bumi. Jadi saya ulangin, dengan curah hujan yang tinggi, mineral dan senyawa bisa normal kembali. Jadi kelangsungan makhluk hidup itu terjaga kembali. Jadi hutannya juga lebat, ya. Hutannya subur kembali, tidak kering, ya, asri. Ya, nyaman, hutannya juga bagus. Daun-daun mulai tumbuh. Inilah akibat hujan. Tapi Miss mau minta tolong, ya, siswanya jangan coret-coret loh. Kerjasama kita ya, saling menjaga. Tidak boleh apa? Iya, coret-coret, tidak boleh ya, perhatikan. Oke, siswa yang pintar, yang bijak, yang disiplin dengan kondisinya 3A 3D. Jadi manfaat hujan tadi apa? Menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi, khususnya yang tinggal di hutan. Pohon-pohon, ya, tumbuh subur, ya, asri hutannya terjaga.